Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desra Pangestu. Tujuan saya dari mahasiswa Nudra semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas merangkum materi hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Saya di sini akan menjelaskan bab 1 sampai 3. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hukum antara individu perorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material adalah seluruh peraturan yang membuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup masyarakat dan fungsi khusus untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan cabang hukum lainnya. Sanksi merupakan obat terakhir untuk menghukum orang yang bersalah. Sumber hukum pidana adalah 1. PPSNI berlaku mulai 1 Januari 1918. 2. Peraturan lain dari luar KUHP SPT. 2. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 3. Memori Penjelasan KUHP (MVT). 4. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pembagian KUHP adalah bagian bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang anggap dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 103. Bagian bersifat khusus mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan disertai dengan sanksi. Bagi yang melanggar diatur dalam buku 2 pasal 104 strip 488 tentang kejahatan dan buku 3 pasal 489 strip 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 terdapat 2 konsekuensi. 1. Tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana. Larangan menafsirkan dengan analogi. 2. Peraturan harus ada sebelum tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut. Menjamin individu dari kesewenangan penguasa. Sanksi pidana berupa paksaan. Berlaku hukum pidana menurut tempat berlakunya hukum pidana adalah daratan negara, lautan, teritorial yang ditetapkan HI, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial, asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Asas personal atau nasional aktif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas perlindungan atau nasional pasif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Asas universalitas dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia. Ekstradisi atau penyerahan, proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk sidang sesuai perjanjian yang bersangkutan bab 2. Alasan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan adalah hampir semua perundang-undangan, instansi dan aparat penegak hukum serta mahasiswa menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana.
Unsur tindak pidana terbagi menjadi dua. Satu, unsur objektif diantaranya perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang memberantakan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 2. Unsur subjektif diantaranya kesengajaan. Maksudnya adalah pelaku mampu membayangkan apa yang akan terjadi setelah melakukan tindak pidana namun tetap melakukannya. Kealpaan maksudnya suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Niat adalah keinginan pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan pidana. Maksud adalah tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana, misalnya mencuri, membunuh atau balas dendam. Dengan rencana terlebih dahulu, artinya tindak pidana yang dilakukan sudah direncanakan alurnya oleh si pelaku tindak pidana dari awal sampai akhir perbuatan dan perasaan takut. Tindak pidana memiliki pengertian yang luas, terdiri dari satu bagian delik diantara meliputi terdapat dalam rumusan delik. Penuntutan umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. 2. Elemen atau unsur tindak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan, sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul dalam gal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik yang digunakan untuk merumuskan tindak pidana adalah: 1. Hanya memberikan nama yuridis kualifikasi tanpa menyebutkan unsurnya. 2. Hanya menentukan unsur tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana adalah manusia dan hukum. Dalam KUHP terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran terletak pada penilaian kuantitatif, yaitu sanksinya. Sanksi kejahatan lebih berat daripada sanksi pelanggaran. Menurut doktrin, terdapat 7 jenis tindak pidana antara lain delik formil dan material, delik komisionis, delik dolus, dan delik kulpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, serta delik khusus dan delik umum. Bab 3. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia dimulai dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR pasal 13 IS. Sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi KUHP. Alasan dilakukan pembaruan KUHP adalah: 1. Alasan politis, dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. 2. Alasan sosiologis, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa. 3. Alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. 4. Alasan adiptif, artinya sebisa mungkin hukum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman suatu negara. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP adalah: 1. Kriminalisasi, perubahan nilai menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tindak diunut pidana.
berubah menjadi perubahan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. 2. Dekriminalisasi, yaitu perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana. 3. Rekriminalisasi, perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana, tetapi dalam perkembangan perbuatan tersebut perlu dijadikan delik kembali. 4. Mitigating adalah merubah ketentuan sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang lebih ringan atau pengurangan beratnya suatu sanksi dalam kategori sanksi yang sama, termasuk di dalamnya dari sanksi pidana menjadi sanksi keperdataan atau sanksi administratif. Metode yang digunakan dalam pembaruan KUHP adalah 1. Evolusi, artinya pembaruan dilakukan dengan cara menyelip pasal-pasal baru dalam KUHP. 2. Kompromis, artinya pembaruan dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. 3. Global, artinya pembaruan dilakukan secara keseluruhan. Periodisasi, pembaruan KUHP secara kronologis, perubahan, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 dari Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.